Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengupayakan penurunan emisi karbon melalui berbagai program rehabilitasi kehutanan. Sebagai bentuk komitmen, mewujudkan target nol emisi karbon pada 2030, salah satunya melalui Forest Carbon Partnership Facility, yaitu hibah dari Bank Dunia dalam kegiatan-kegiatan penurunan emisi karbon. Provinsi Kalimantan Timur secara serius menyusun langkah dalam upaya menurunkan emisi karbon melalui sejumlah program yang berkaitan dengan rehabilitasi hutan. Penurunan emisi karbon dinilai penting bagi Kaltim sebagai bentuk komitmen mewujudkan Full Net Sink 2030 atau target tingkat serapan emisi gas rumah kaca yang seimbang atau lebih tinggi dari emisi yang dilepas pada 2030. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni pada diskusi Full Net Sink 2030 di Samarinda Rabu 31 Mei mengatakan upaya ini telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim sejak tahun 2008. Wahyuni mengungkapkan Pemprov memiliki 18 regulasi daerah terkait kehutanan dan usaha perkebunan yang dapat mendukung pengurangan emisi karbon. Misalnya perkebunan berkelanjutan itu mewajibkan lahan yang punya nilai konservasi tinggi itu tidak boleh ditanami. Hanya walaupun itu masuk dalam wilayah konsesinya. Dan peraturan itu disusun berdasarkan juga pembicaraan lebih awal dengan para pengusaha, pemilik kebun yang memiliki konsesi dan mereka memberikan itu. Selain rehabilitasi hutan, rehabilitasi mangrove dan pengamanan lahan gambut dinilai menjadi fokus utama dalam meningkatkan serapan emisi karbon di Kalimantan Timur. Selain pencegahan kegiatan deforestasi dan kreasi hutan, itu ada penambahan stok karbon. Penambahan stok karbon ini dilihat dari rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman mangrove itu termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Itu yang tambahan nanti di kegiatan Full Net Sink 2030. Sejauh ini Kaltim telah menurunkan sekitar 30 juta ton emisi karbon per tahun. Dari penurunan emisi karbon tersebut, Kaltim berpotensi mendapatkan dana insentif penurunan emisi rumah kaca dari Bank Dunia sebesar 110 juta dolar Amerika Serikat atau setara 1,7 triliun rupiah dalam skema perdagangan karbon. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Pontianak melalui kantor Camat Pontianak Utara terus bergerak melakukan sejumlah rangkaian edukasi dan inovasi terkait pengembangan ekonomi rakyat. Berkonsep kreativitas secara masif dan berkelanjutan. Tidak hanya di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, upaya yang dilakukan juga menyasar peningkatan aktivitas di bidang kria dan kuliner lokal. Pemerintah Kota Pontianak melalui manajemen khusus Kantor Camat Pontianak Utara terus bergerak melakukan serangkaian edukasi dan inovasi terkait pengembangan ekonomi rakyat berkonsep kreativitas secara masif dan berkelanjutan. Tidak hanya di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, upaya kolaborasi yang dilakukan juga menyasar aktivitas pertumbuhan ekonomi berbasis kria atau kerajinan tangan, serta mendorong peningkatan nilai transaksi di kategori kuliner lokal. Dalam prosesnya, pemerintah kota setempat menunjuk dan melibatkan sumber daya dari instansi terkait yang memiliki korelasi untuk melakukan evaluasi secara global. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP2 KBP 3A Kota Pontianak, Multi Juto Batarendro, Rabu 31 Mei. Dari hasil usaha masyarakat bisa dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Bergulir, ya, itu akan dikembangkan seperti itu dan pemasarannya sudah juga lewat online dan ini akan mempermudah masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dihasilkan oleh wilayah itu. Jadi di sini masyarakat harus berupaya nih bagaimana mengoptimalkan lahan miliknya selain untuk pertanian juga meningkatkan perekonomian. Industri penganan olahan di Pontianak Utara yang dikelompokkan menjadi ekosistem makanan dan minuman
telah bertransformasi menjadi kebutuhan konsumsi yang lebih baik, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha dan konsumen, tapi juga untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sedikit nih, Mai. Produksi telur di BLUD, UPTD, BTNR, Blang Bintang Aceh Besar belum mampu menjawab kebutuhan telur ayam untuk Provinsi Aceh, yang mencapai 2 juta lebih perharinya. BLUD, UPTD, BTNR baru mampu menghasilkan 21.000 butir perharinya, sehingga bisnis peternakan ayam petelur di Aceh masih terbuka lebar. Bisnis telur ayam dari peternakan ayam petelur berskala besar di Aceh masih terbuka lebar. Hingga saat ini, kebutuhan telur ayam di Aceh terus dipasok dari Provinsi Sumatera Utara, sehingga harga telur di Bumi Rencong terbilang tinggi. Saat ini produksi telur ayam di Badan Layanan Usaha Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Balai Ternak Non-Ruminansia Blang Bintang Aceh Besar, baru bisa memproduksi 21.000 butir telur setiap hari, dihasilkan oleh 79% ayam petelur yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Aceh. Provinsi Aceh harus mampu memenuhi 50% kebutuhan telur ayam agar bisa menentukan harga telur hingga di bawah harga pasar saat ini, yaitu di kisaran Rp53.000 hingga Rp55.000 per papan. 2 juta butir telur per hari misalnya dibutuhkan, itu juga nggak akan terpenuhi dari ayam yang ada di Aceh, karena cuma yang besar itu adanya yang dikelola oleh Dinas Peternakan. Minimal 50% dari kebutuhan telur di Aceh bisa terpenuhi. Kalau sudah 50% saja kebutuhan telur per hari itu dipenuhi, kita bisa membuat mungkin peraturan sehingga di perbatasan telur yang masuk ke Aceh mengikuti harga pasar kita. Terbukanya peluang untuk usaha produksi telur lokal diharapkan dapat menarik minat pebisnis untuk berinvestasi di Aceh guna memenuhi pasar domestik atau pasar lokal. Bisnis telur ayam ini selain mempengaruhi harga pasar, juga dapat menggerakkan roda perekonomian serta membuka lapangan kerja baru. Dari Aceh Besar, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berbelanja saat ini bukan lagi sekedar menjadi sebuah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga telah menjadi sebuah gaya hidup yang sanggup memberikan kepuasan kepada setiap individu. Saat ini, para pelaku usaha terus berlomba menghadirkan pengalaman yang berbeda, seperti halnya Rambla Super Department Store, Toserba yang memadukan pengalaman luring dan daring. Berbelanja menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Fenomena banyaknya jumlah pusat perbelanjaan di tengah masyarakat menjadi salah satu bukti bahwa berbelanja merupakan bagian dari gaya hidup individu. Saat ini para pelaku usaha terus berlomba menghadirkan pengalaman yang berbeda seperti toserba baru dari PT Start Maju Sentosa bernama Rambla Super Department Store yang diperkenalkan pada Rabu 31 Mei. Rambla, akronim dari Ramai-Ramai Belanja, menawarkan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dengan memadukan luring dan daring. Konsumen bisa melihat-lihat barang secara langsung, kemudian memesannya secara daring lewat aplikasi. Kami yakin akan mampu menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman dan aman bagi para konsumen kita, apapun caranya, mau offline atau online. Melalui fitur jaminan kepuasan, konsumen diberikan keleluasaan untuk pengembalian, penukaran barang yang dibeli, termasuk juga pengembalian uang bila merasa ada ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli. Di tempat ini terdapat area eksklusif yang menarik untuk pecinta kafein, yakni Coffee Corner yang menyediakan 46 varian kopi Nusantara.
Ada pula aneka permen dan coklat premium dari berbagai negara yang disajikan layaknya tempat bermain. Pengunjung dapat mengambil, menimbang, dan mengemas sendiri permen atau coklat yang telah diambil. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Amita Putri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pertunjukan musik tahunan BNI Java Jazz Festival kembali digelar tahun ini pada 2-4 Juni 2023 yang akan dimeriahkan oleh ratusan pertunjukan dari musisi ternama dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah Stacy Ryan, pelantun Falling in Love Alone yang sempat viral di TikTok, yang menyiapkan penampilan spesial untuk Indonesia. BNI Java Jazz Festival siap digelar akhir pekan ini pada 2 hingga 4 Juni 2023. Menghadirkan ratusan pertunjukan dari musisi-musisi ternama dalam dan luar negeri yang akan tampil di 12 panggung di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Salah satu musisi mancanegara yang meramaikan festival ini adalah Stacy Ryan, pelantun lagu Fall in Love Alone yang pernah viral di media sosial TikTok. Dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 31 Mei, musisi Kanada ini menjanjikan pertunjukan musik jazz berbalut pop yang istimewa. What I really strive to do is to bring jazz into a more pop setting so that it's maybe more like attainable to like younger people who have maybe never listened to jazz before, because I think it's such an amazing genre and it has so much to offer. I'm so happy that Indonesia loves my jazzy pop music too, and I'm so glad that I get to come here and see all you face to face. It's amazing. Sementara itu, Presiden Director Java Jazz Production, Dewi Gonta, mengatakan kolaborasi antar musisi tanah air dan luar negeri akan menjadi pembeda pada gelaran tahun ini. Mungkin yang bedain itu ya, tadi saya sempat sedikit snippet itu adalah kolaborasi. Beberapa kolaborasi itu memang adanya atau dibuatnya memang untuk keperluan festival ini gitu. Bahkan ada satu grup gitu, dia reunian untuk keperluan tampil di Java Jazz, dia grup dari luar. Kolaborasi musisi Indonesia dengan asingnya tahun ini juga cukup banyak. Pada musisi tanah air yang berpartisipasi tahun ini meliputi Andin, Joy Alexander, hingga Titi DJ. Selain itu, akan ada 4 special shows, termasuk Stacy Ryan dan Cory Wong. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silahkan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.